Salam NKRI. Dilaporkannya Haji Ganjar Pranowo ke KPK atas kasus dugaan gratifikasi Bank Jateng oleh Ketua Umum IPW, Bapak Sugeng Teguh Santoso, yang adalah kader PSI sekaligus Ketua DPD PSI di Kabupaten Bogor itu tidak bisa terlepas dari dugaan penggelembungan suara PSI dan juga hak angket yang sedang berjalan di DPR RI saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini Bapak Ganjar Pranowo sudah dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi Bank Jawa Tengah senilai 100 miliar lebih oleh Ketua Umum IPW atau Indonesian Police Watch yang bernama Bapak Sugeng Teguh Santoso, yang juga merupakan kader dari Partai Solidaritas Indonesia. Publik menilai bahwa laporan ini tidak bisa terlepas dari kasus penggelembungan suara yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia dalam kurun waktu 24 jam itu. Selain itu, tidak bisa terlepas dari hak angket di mana DPR RI sedang berjuang untuk membongkar kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kasus dugaan gratifikasi oleh Bapak Ganjar Pranowo yang sudah dilaporkan ke KPK ini. Dan saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa Ganjar Pranowo akan tidak pernah mundur satu jengkal pun untuk menghadapi proses hukum ini. Dan selanjutnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berita diadukannya Ganjar Pranowo ke KPK itu sebenarnya nggak bikin kaget saya. Sejak awal saya sudah prediksi, kalau gerakan hak angket yang dimulai dari pernyataan Ganjar ke publik itu pasti akan mendapat respon dari kubu yang bertentangan. Hak angket itu adalah hak anggota DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Hak angket ini bisa jadi bom besar yang akan membongkar borok-borok kecurangan yang diduga terjadi, dan ini tentu harus mereka waspadai. Dan salah satu cara untuk menyerang gerakan hak angket yang sekarang sedang digodok di DPR ini tentu dengan banyak cara. Salah satunya adalah cara yang sudah umum, yaitu cara yang disebut kill the messenger atau hancurkan pembawa pesan hak angket itu. Cara menghancurkan yang paling efektif tentu dengan hukum. Dan tujuannya belum tentu supaya si messenger ini dihukum. Karena untuk proses hukumnya saja akan butuh waktu. Mulai dari penyidikan, penyelidikan, mengumpulkan saksi dan bukti yang membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar. Tetapi tujuan dari serangan pengusul hak angket ini sebenarnya adalah membunuh kredibilitas si pembawa pesan itu dengan propaganda hitam bahwa si pengusul hak angket adalah seorang koruptor. Ini yang disebut pembunuhan karakter. Ganjar dilaporkan KPK, dugaan gratifikasi. Oke, kita cek. Ganjar merupakan salah satu calon presiden 2024. Beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode, dari 2013 sampai 2023. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, pernah menduduki karir politik
di eksekutif dan di legislatif yang cukup panjang, kali ini Ganjar diuji integritasnya. IPW Indonesia Police Watch melaporkan Ganjar ke KPK dengan dugaan gratifikasi dengan modus cashback yang diterima dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng. Cashbacknya diperkirakan jumlahnya 16% dari nilai premi. Perbuatan ini dilakukan dalam kurun waktu 2014 sampai 2023 dengan nominal total gratifikasi diduga lebih dari 100 miliar. Apa tanggapan kalian? Jadi inget kata Pak Fahri Hamzah, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah satu putaran. Di situ disebutkan uang yang diterima itu sebesar 16% dari nilai premi. Kayak nggak aneh ya sama angka 16%, dan ternyata jumlah suaranya juga 16%. Apakah ini kode alam? We never know. Dan gue jadi inget juga kata-kata Mbak yang L-nya 20 tuh. Kan dia pernah bilang, ada loh paslon yang lebih jujur. Jujur kok dilaporin ke KPK, Mbak? Kita kawal terus ya guys kebenarannya seperti apa. Dan kalau sampai benar nih, ya ini sih jawaban dari pernyataan Pak Fahri Hamzah yang tadi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Bung Denny Siregar tadi, bahwa laporan ke KPK atas dugaan gratifikasi Bank Jateng ini merupakan bentuk atau upaya pembunuhan karakter terhadap Bapak Ganjar Pranowo. Jadi kita tahu bersama-sama, selama ini Ganjar Pranowo adalah satu-satunya calon presiden yang getol berbicara, menyuarakan untuk memberantas kasus korupsi di bangsa ini. Dan juga Ganjar Pranowo adalah pribadi yang getol bersuara tentang hak angket ini. Di mana kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini DPR RI sedang berjuang mati-matian untuk menjalankan hak angket ini guna membongkar kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Ya, messenger kill adalah satu-satunya cara yang paling ampuh yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tentu, ini butuh pemikiran yang cerdas bagi kita rakyat Indonesia dalam melihat fenomena kasus ini. Logikanya begini, dari tahun 2014 sampai tahun 2023, sudah berapa tahun lamanya, dan tiba-tiba di tahun 2023, ketika Ganjar Pranowo sudah selesai dari masa jabatannya sebagai seorang gubernur aktif di Jawa Tengah, dan juga di periode 2024 setelah selesai dari pesta demokrasi di tahun 2024 ini, tiba-tiba Ganjar Pranowo baru dilaporkan. Padahal kemarin-kemarin kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah satu-satunya capres yang getol berbicara tentang pemberantasan korupsi di bangsa ini. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Sugeng Teguh Santoso yang adalah ketua IPW ini dulunya adalah pribadi yang selalu mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden. Tetapi setelah pada detik-detik terakhir di mana Gibran Rakabuming Raka yang adalah kakak dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini, yakni Kaisang Pangarep, tiba-tiba maju untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto dengan cara melanggar aturan di Mahkamah Konstitusi itu, akhirnya PSI ubah pikiran dan mendukung atau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, di mana capres-cawapresnya adalah Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas kenapa
tidak dari dulu. Jikalau memang benar bahwa si Sugeng Teguh Santoso yang adalah ketua IPW ini mau melaporkan Ganjar Pranowo ke KPK. Sehingga pernyataan dari Denny Siregar tadi bisa menjawab kegelisahan kita bahwa ini adalah upaya untuk pembunuhan karakter terhadap Ganjar Pranowo. Dan saya berharap bahwa Ganjar Pranowo tidak boleh mundur sejengkal pun dalam menghadapi kasus ini. Tunjukkan kebenarannya, tunjukkan buktinya. Jika benar pada akhirnya tidak terbukti atau tidak bersalah atas kasus dugaan gratifikasi Bank Jawa Tengah ini, maka nama Partai Solidaritas Indonesia bersama Sugeng Teguh Santoso yang adalah ketua IPW ini pasti akan dikecam habis-habisan oleh rakyat Indonesia dan terlebih khususnya oleh pendukung Ganjar Mahfud ini. Mari kita rakyat Indonesia wajib untuk mengawal kasus ini. Selanjutnya saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Apa kira-kira keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Gua tuh ya dulu Jokower banget, Jokowi sejati. Gua itu dulu, gua itu lebih Jokower nih daripada orang-orang yang baru sekarang tahun-tahun terakhir yang ngaku-ngaku paling Jokowi. Tapi kalau ditanya sekarang di hati gua masih ada nggak itu Pak Jokowi? Maaf banget Pak Jokowi. Jawabannya udah nggak ada. Udah kecewa banget. Saya itu ada pertanyaan yang sangat mengganggu. Katanya 10 tahun pemerintahan Jokowi ini berhasil membangun Indonesia. Sukses di mana-mana. Tapi pada pemilu kemarin, rakyat itu lebih memilih makan siang gratis untuk anak-anak sekolah daripada pendidikan gratis. Selapar itukah kita? Bapaknya Gibran. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, julukannya Bapak Proklamator. Presiden kedua namanya Soeharto, Bapak Pembangunan, julukannya ya. Presiden ketiga yaitu B.J. Habibie, julukannya Bapak Teknologi. Presiden keempat Abdurrahman Wahid, julukannya Bapak Pluralisme. Dan presiden kelima adalah Ibu Megawati, yaitu julukannya Ibu Penjaga Konstitusi. Presiden keenam yaitu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, julukannya Bapak Perdamaian. Presiden ketujuh Bapak Joko Widodo, julukannya apa? Ada julukannya? Coba dikasih julukannya. Sampai sekarang saya belum tahu ada julukannya atau belum. Yang saya tahu, bapaknya Gibran. Menjelang pemilu kemarin, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang disebut dia dengan dana bansos yang jumlahnya 496 triliun atau mendekati 500 triliun. Dan katanya bantuan sosial itu ditujukan kepada rakyat miskin yang ada di seluruh Indonesia. Anda tahu jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia itu sebanyak 27 juta jiwa. Atau kalau dihitung dia per kakaknya sebanyak 6,5 juta kakak. Nah, seandainya angka 500 triliun itu dibagikan kepada rakyat miskin yang menerima bantuan sosial yang Anda maksud, maka per satu orangnya dari angka 496 juta itu yang mendekati 500 triliun, 496 triliun yang mendekati 500 triliun, maka per orang miskin itu, per satu orang miskin itu akan mendapatkan sebanyak 77 juta. Namun apa yang terjadi di lapangan? Mereka masing-masing hanya mendapatkan 100 dan 200 ribu paling banyak dan mendapatkan beras medium rice sebesar 5 kg. Jadi kemana uang yang disebutkan 496 juta itu? Jadi ketika saya mengatakan 496 juta itu adalah untuk dana kampanye, kalian jangan ribut, buka data kalian. Data saya berdasarkan BSN.
Badan Statistik Nasional. Bahwasanya jumlah rakyat miskin yang ada di Indonesia itu adalah sebanyak 27 juta jiwa atau 6,5 juta kakak kepala keluarga. Coba kalian bagikan 496 triliun dibagi ke 27 juta jiwa. Kira-kira 0% nggak orang miskin di Indonesia. Tapi kalau dibuat untuk dana kampanye, maka orang miskin itu akan terus dipelihara dan terus diperbanyak sampai ke anak cucunya. Bantah data saya dengan data yang Anda miliki. Salam perubahan. Di saat-saat akhir pemerintahan Presiden Jokowi, selain harga beras dan harga cabai yang naik, rupanya ada juga yang naik, yaitu jumlah bintang kehormatan untuk Prabowo Subianto. Rabu 28 Februari lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan bahwa Presiden Jokowi memberikan gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto. Hal ini mengakibatkan tanda bintang yang disematkan di pundak Prabowo Subianto akan bertambah 1. Kalau dulunya Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas kemiliteran dengan pangkat Letnan Jenderal bintang 3, dengan gelar ini Prabowo Subianto maka akan menjadi jenderal dengan bintang penuh, bintang 4, berdasarkan gelar Jenderal Kehormatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Banyak masyarakat yang kemudian mempertanyakan dan bahkan menolak pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto ini. Ketika ditanyakan terkait banyaknya penolakan akan pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto ini, Presiden Jokowi malah menjawabnya dengan luar biasa santai. Ini adalah hal biasa di dalam tubuh militer dan Polri. Bahkan Pak SBY dan Pak Luhut Binsar Panjaitan pun pernah mendapatkan gelar ini, gelar Jenderal Kehormatan. Padahal keadaannya sangat jauh berbeda. Pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Luhut Binsar Panjaitan dan juga SBY jelas berbeda dengan pemberian gelar ini untuk Prabowo Subianto. Luhut Binsar Panjaitan dan SBY diberikan gelar Jenderal Kehormatan mungkin setelah mereka dinilai melakukan tugas-tugasnya di militer dengan baik dan paripurna. Sedangkan Prabowo Subianto bahkan diberhentikan dari dinas militernya oleh keputusan Presiden Habibie nomor 62 tahun 1998. Bahkan pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI pun diikuti dengan hadirnya keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang memutuskan bahwa Prabowo Subianto memang betul terlibat dan bersalah atas penculikan, penghilangan paksa, belasan aktivis HAM dan pro-demokrasi dalam kurun waktu 1998. Jadi, selain melecehkan marwah TNI, pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto ini pun menandakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memandang penting hak asasi manusia. Ini pun merupakan bentuk penghinaan yang besar bagi setiap orang yang berjuang ataupun setiap orang yang menjadi korban karena memperjuangkan hak asasi manusia, demokrasi, dan juga kebebasan sipil sehingga kita bisa merasakannya hari ini. Presiden Jokowi pun sedang menciderai semangat reformasi yang membuatnya bisa menjadi pemimpin hari ini. Ini juga telah menjadi tanda bahwa masa depan demokrasi, masa depan hak asasi manusia, dan masa depan kebebasan sipil kita akan menjadi sangat suram beberapa saat ke depan. Guys, banyak yang mengatakan bahwa pemberian pangkat kehormatan dari Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto itu merupakan bentuk penghinaan yang luar biasa dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada para pejuang hak asasi manusia di bangsa ini. Saat ini mungkin masih terus berlangsung bahwa ada sekelompok orang yang selalu rutin melaksanakan aksi Kamisan di depan Istana Negara. Dan sampai saat ini pun belum ada titik terang dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, ketika beberapa waktu lalu kita mendengarkan pidato dari seorang Presiden Joko Widodo ini yang berjanji bahwa akan menyelesaikan persoalan hak asasi manusia di bangsa ini, tampaknya ini hanyalah omong kosong belaka dan tidak akan menjadi kenyataan dalam proses penyelesaian kasus hak asasi manusia ini. Terus terang, mereka-mereka yang merasa kehilangan karena aksi penculikan dan lain sebagainya pada 1998 itu pasti benar-benar merasa terhina, benar-benar merasa tidak dipeduli dan tidak dihargai oleh pemerintah kita saat ini. Yah, nasi sudah menjadi bubur
dan segala sesuatu yang terjadi dengan persoalan itu kini sudah dilecehkan atau sudah tidak dipeduli lagi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo telah memberikan bintang penuh kepada Bapak Prabowo Subianto, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Prabowo Subianto ini adalah salah satu orang penting yang harus bertanggung jawab atas kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penculikan pada tahun 1998 itu. Saudara, dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita mendengarkan berbagai macam informasi terkait dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya berharap bahwa informasi-informasi ini bisa menambah wawasan kita, bisa menginspirasikan kita bahwa negara kita saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ketika kita berbicara soal bantuan sosial yang disampaikan tadi mau mendekati angka 500 triliun itu, dan lebih tepatnya di angka 496 triliun, dan kalau dibagikan kepada setiap keluarga miskin, perjiwanya bisa memperoleh 77 juta itu. Tapi apa yang kita terima? Rakyat miskin hanya menerimakan uang 100.000 sampai 200.000 rupiah dan beras murah 5 kg. Kita rakyat Indonesia lagi dan lagi selalu dijadikan korban akibat nafsu kekuasaan dan egonya mereka dalam melanggengkan jabatan mereka. Semoga saja kita rakyat Indonesia harusnya melek, harusnya tahu diri, harusnya sadar bahwa para politisi di bangsa ini mereka berjuang atas kepentingan mereka sendiri. Dan kita sebagai rakyat pasti akan selalu dikibulin, pasti akan selalu dibodohin dengan janji-janji manis, dengan gimmick-gimmick politik yang sampai kapanpun tidak pernah akan menjadi bukti nyata untuk kita rakyat Indonesia. Ini adalah fakta dan tidak bisa dipungkiri. Dengan demikian saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video tentang Bapak Presiden Joko Widodo tadi setidaknya bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita. Walaupun kita ketahui bersama-sama bahwa tidak semua apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu hanya sisi buruknya. Memang saya akui ada sisi baiknya. Tetapi percuma ibaratnya panas tahun itu hanya dihapus dengan hujan sehari. Sebanyak apapun kebaikan kita, tetapi pada akhirnya kita mengkhianati rakyat, jelas itu akan menjadi bahan goresan luka batin yang sampai kapanpun tidak pernah akan hilang. Terus terang, saya secara pribadi adalah pendukung Jokowi yang selalu membela Jokowi, yang selalu menyuarakan Jokowi, yang selalu melawan dengan orang-orang yang mencaci maki atau menghina Presiden Joko Widodo. Tetapi menjelang Pilpres 2024, saya sadar bahwa Presiden Joko Widodo tidak berada di jalan yang benar lagi. Terus terang, saya secara pribadi mau mendukung orang di jalan yang benar. Saya memang idola Jokowi. Dari dulu saya melihat bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang ideal. Tetapi ketika detik-detik menjelang pemilu, saya melihat ada perubahan yang luar biasa. Dan di saat itulah saya harus putuskan bahwa saya dari dulu sampai hari ini, saya tetap konsisten di jalan yang benar. Ketika Bapak Presiden Joko Widodo masuk ke hal-hal yang tidak saya inginkan, yang tidak sesuai lagi dengan pemikiran saya, maka monggo silakan. Banyak sekali netizen yang bertanya kepada saya bahwa admin ini dulu adalah pendukung Joko Widodo garis keras. Iya, saya akui itu. Saya adalah pendukung Jokowi garis keras. Tetapi saya sadar
Pribadi saya akan tetap konsisten untuk berada di jalan yang benar. Saya tidak mau dibodoh-bodohi oleh orang lain atau digoblok-goblokin oleh orang lain. Itu adalah prinsip saya. Mari kita lanjutkan lagi. Saya akan membacakan hasil keputusan sidang istimewa Mahkamah Rakyat Indonesia. Keputusan Mahkamah Rakyat Indonesia nomor khusus /MRI Romawi 3 2024 tentang hasil keputusan sidang terbuka Mahkamah Rakyat Indonesia di depan gedung MPR DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan sidang Mahkamah Rakyat Indonesia setelah menimbang demi kelancaran jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat satu, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dua, tugas dan fungsi rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, pelaksanaan pemilu 2024 yang ugal-ugalan, brutal dan amburadul, yang telah melanggar kode etik dan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan keresahan, kegaduhan, serta menciptakan kondisi instabilitas politik, hukum, dan ekonomi secara nasional. Empat, pelanggaran berat kode etik oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Anwar Usman dan Ketua KPU RI Saudara Hasyim Asyari yang telah mendapatkan peringatan keras sebanyak 4 kali dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 5. Pendapat umum dari perwakilan organisasi yang mengikuti sidang Mahkamah Rakyat Indonesia, saran dan pendapat dari para guru besar, akademisi, para tokoh agama, dan para tokoh nasional yang peduli dengan kondisi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Memperhatikan hasil sidang Mahkamah Rakyat Indonesia pada hari Selasa tanggal 5 bulan Maret tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 bulan Syaban tahun 1445 Hijriah di Jakarta, memutuskan dan menetapkan: 1. Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah karena telah nyata-nyata terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. 2. Mendesak anggota DPR RI untuk segera melaksanakan hak angket dalam tempo paling lama 2 kali 24 jam. Kalau tidak, kita datang gerunduk lagi. 3. Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dipecat dengan tidak hormat tanpa pesangon sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Setuju? Hidup rakyat. 4. Meminta kepada KPK untuk segera menangkap dan mengadili Saudara Insinyur Haji Joko Widodo atas perilaku KKN selama menjadi Presiden Republik Indonesia. Salam juang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Syaban tahun 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2024 Masehi, tertanda pimpinan peserta sidang Mahkamah Rakyat Indonesia yang hadir hari ini di sini, saudara-saudara. Demikian
dari saya dan ada penyampaian sedikit dari koordinator. Ini untuk itu sidang hari ini kita skorsing dan akan mengadakan sidang rakyat lagi sambil menunggu pengumuman lebih lanjut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena tadi dalam keputusan ini kita meminta kepada DPR 2 kali 24 jam untuk segera kita ketahui menggelar hak angket di DPR RI. Demikian, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Saya teringat dengan satu cuplikan video di mana saya mendengarkan pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa pemilu di tahun 2024 ini merupakan pesta demokrasi yang paling ugal-ugalan dan yang paling brutal. Ya, mungkin ini adalah fakta. Ketika setelah pesta demokrasi di tahun 2024 ini, kita banyak sekali mendengar seruan-seruan tentang kecurangan-kecurangan pemilu yang seolah-olah sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal, pesta demokrasi yang identik dengan kata rame riah, dengan kata canda tawa, dengan kata santai, dengan kata rileks, tapi seolah-olah pesta demokrasi di tahun 2024 ini menjadi sesuatu pesta yang suasananya begitu tegang, di mana banyak sekali kasus-kasus intimidasi, di mana banyak sekali kasus-kasus kecurangan yang membuat bangsa kita gaduh sampai saat ini. Saudara dan saudari kita yang saat ini tidak pernah bosan-bosan dan tidak pernah mengundurkan niatnya dalam melakukan aksi unjuk rasa, baik itu di depan kantor KPU RI maupun di depan kantor MPR DPR RI, adalah bukti perlawanan dari rakyat kepada pihak pemerintah yang tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam menjalankan pesta demokrasi. Dalam seruan-seruan tadi kita mendengarkan bahwa mereka akan berjuang untuk melawan bentuk-bentuk kecurangan di pemilu 2024. Selain itu juga ada seruan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo harus segera dipecat dari jabatannya, dan masih ada banyak lagi seruan-seruan yang kita dengarkan dalam pidato atau dalam orasi tadi. Mungkin ini adalah ungkapan kekecewaan dari rakyat ketika melihat banyak sekali kecurangan dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Jika pesta demokrasi ini dilakukan secara jurdil, tentu saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak akan ada kegaduhan seperti yang terjadi di hari ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi dan kita pastinya akan tetap menunggu sampai tanggal 20 Maret 2024 nanti, di mana pada hari tersebut akan ada keputusan dari KPU. Apakah pemilu ini akan ada orang yang menang sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, ataukah akan ada pemilu ulang atau pemilu yang kedua? Kita pun belum tahu. Tetapi untuk sementara, hasil quick count Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Tetapi seruan-seruan kecurangan tentang pemilu 2024 kali ini masih terus disuarakan. Bahkan ada aksi percepatan kepada anggota DPR RI dalam melakukan hak angket, di mana hak angket ini mereka akan berusaha
untuk membongkar, untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini. Semoga saja ada jalan yang baik, ada sebuah keputusan yang bisa berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.